Hai semuanya, teman-teman, aku mau cerita dulu ya, gimana sih sebenarnya aku bisa menjual skincare. Nah, teman-teman, pertama kali aku, melihat Oriflame ini tuh punya peluang, peluang untuk mendapatkan penghasilan. Nah, tapi kan kita punya banyak sekali produknya, yang bikin kita, eee, harus tahu nih apa aja sih sebenarnya yang mesti kita jual, produknya apa aja sebenarnya gitu. Salah satu dari 800 lebih, 800 ya, jenis produk-produk yang ada di Oriflame, salah satunya aku melihat skincare. Walaupun dulu kayaknya kalau lihat, skincare itu, kayaknya gimana ya, nggak terlalu war dulu, maksudnya nggak terlalu peka banget skincare Oriflame ini sebagus itu, karena dulu kan, masa barang MLM gitu kan. Tapi ternyata ya teman-teman, tidak seperti yang aku pikirkan. Produk di Oriflame ini skincare-nya bagus banget karena aku membuktikan lewat testimonial aku sendiri sebagai pebisnisnya. Terus kenapa sih kita memang harus, menjual skincare dari Oriflame ini? Yang pertama teman-teman, kita bisa ngelihat nih, skincare ini bisa ngasih kita peluang untuk ngasih penghasilan. Skincare di Oriflame ini bisa bantu kita untuk, memberikan nilai lebih daripada bisnis kita ini. Terus, peluang kita untuk lebih bisa loyal dengan, orang lain atau customer kita, terus, skincare ini juga kayak bangun percaya diri gitu loh dan, bisa ada seperti kredibilitas dari bisnis yang kita jual. Karena kan bisnis yang kita jual ini kan memang produknya skincare kan ya, gitu. Jadi itu ngaruh banget bagaimana kita melihat peluang di depan mata dan kenapa kita harus menjual skincare gitu. Terus, kenapa sih harus ngejual skincare set gitu kan ya. Memang ya teman-teman kayak yang dibilang sama Ibu Tusi sebelumnya, jual skincare ini tidak semudah menjual lipstik, tidak semudah menjual parfum gitu kan ya. Tapi saat kita bisa goal, satu set aja itu enak banget teman-teman gitu kan ya. Eee, Teman-teman bisa ngelihat ini ada slide-nya, di sini kan kita bisa melihat, kenapa sih kita harus ngejual produk skincare, set ini. Yang pertama, kalau kita nih ngejual ke pembeli. Pembeli itu bisa kita ajakin untuk jadi member kita aja. Langsung kita tawari ke mereka. Kalau misalnya kita laku nih jual satu skincare set ke dia. Nah, saat dia memakai skincare kita, kalau dibeli seharga member, dia join member, setelah hasilnya bisa dia rasakan sendiri, dia pasti akan cerita ke banyak orang. Karena kan skincare Oriflame ini tuh hasilnya oke banget ya. Satu jadi member, dapat hasilnya, terus dia lihat nanti poinnya tinggi gitu kan ya. Kan teman-teman tahu kan ya, satu skincare itu kan tinggi banget poinnya ya. Terus nanti dia akan lihat pertambahan-pertambahan BP dan pasti dari situ akan kenapa nggak gue bisnisin aja gitu. Karena aku pun akhirnya interest banget dengan skincare ini saat aku melihat, wow BP-nya gede tapi poinnya tapi skincare-nya juga nggak abal-abal gitu ya. Terus teman-teman, wah aku ngejual skincare, atau kalau teman-teman bisa lihat ini hasilnya itu sangat optimal ya, karena skincare Oriflame itu tuh bisa untuk dipakai ke siapa aja, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, itu bisa dipakai siapa aja. Terus teman-teman ngelihat peluang bisnis di skincare ini ya, teman-teman bisa lihat ada plus penambahan 20% BP untuk satu set. Jadi enaknya kayak gitu teman-teman, dibandingkan kita kalau ngejual satu-satu, kayak misalnya mungkin ada yang cuma mau cleansing gelnya atau serumnya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita menjual per biji atau per piecesnya itu kayaknya rugi gitu. Kenapa? Salah satunya ya harganya lebih mahal. Kalau kita jual satu set itu kan harganya lebih murah, potongannya ada. Dan kita sebagai pebisnisnya ini enak banget, ada penambahan BP-nya. Jadi kayak misalnya kita jual satu set
skincare aja tiap bulan itu udah aman banget, teman-teman. Bayangin dalam 30 hari, kalau teman-teman bisa ngejual satu set skincare, aman deh sebulan gitu kan. Tapi balik lagi ya, nggak ucuk-ucuk kita jual satu set skincare itu tuh cuman tanggal 30, tanggal 29, ya orang nggak bisa lah ya langsung oke gitu. Tapi gimana nih kita cari sasaran untuk kita jual nih set skincare-nya. Terus dari tanggal 1 udah kita pepetin dulu, tanggal 2, tanggal 3 rajin di branding, rajin di ceritain testimonial teman-teman yang udah make. Nah, dari situ makin follow up. Nah, kalau misalnya dari tanggal 1 udah melakukan pendekatan atau follow up ke calon customer kita yang akan membeli skincare, atau calon customer yang membeli skincare itu calon member kita, itu pasti udah aman banget di pertengahan, di week 2 atau di week 3 gitu. Karena pasti akan goal kalau setiap hari di follow up, atau misalnya kita punya beberapa list calon yang akan kita tawarin produk kita gitu. Jadi nggak ucuk-ucuk tanggal 30 atau tanggal 29 mau tuponas baru berpikir nih, oh iya kalau skincare itu kan BP-nya gendut, udah kita jual skincare aja. Nggak kayak gitu juga sih, karena kan kita belum tentu nemu customer yang tepat kalau di akhir-akhir ya. Teman-teman bisa lihat nih, skincare itu bisa bangun BP kita gitu kan ya. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat nih, kita tuh kan dari nggak, kalau untuk member baru, ini kan akan ada nih countdown bonus ya teman-teman. Sebenarnya ini enak banget. Kalau satu orang aja bisa ngejual skincare set itu, udah naik tuh ke level 3% ya kan, gitu kan. Berarti kalau mencetak satu orang yang bisa lolos countdown bonus, kita gampang aja sih sebenarnya. Cetak aja 2 kaki 6%, 6% yang bisa mereka jual 3 set skincare per orangnya. Pasti kita nih jual nih, misalnya Novel jual skincare 1 set. Nah, punya 2 kaki si A dan si B. Kedua tim Madar ini atau kedua tim Novel ini bisa ngejual 3 set skincare. Atau kalau mereka kurang mampu, ini ada program 2WP1, mereka bisa pakai itu dengan leg kanan kiri kita masing-masing bisa merekrut lagi, dapat 2 WP1, setiap member barunya bisa jual set skincare. Bayangin teman-teman kita yang member barunya ini bisa loh langsung lolos countdown bonus 9%. Jadi kita langsung kayak mikir nih. Jadi teman-teman, aku tuh selalu mikir memang produk hero kita apa nih. Saat ini ketika aku mulai peluang di skincare, yuk jual skincare, karena ini enak banget kalau kita bisa jual 1 set aja. Ini bisa membantu kita untuk membangun success plan kita, membangun target-target kita. Mau cari nih siapa new member kita yang mau ngejar countdown bonus. Yuk kita pakai skincare untuk produk hero kita. Nih teman-teman, bisa membangun dari 12, 15, 18 sampai 21. Mau gampangnya untuk ngejar SM bulan ini, kita tuh cari 50 orang yang bisa jual skincare 1 set ya. Kalau misalnya aku kayaknya nggak bisa deh Kak langsung ngejual 50 set. Oke, kalau teman-teman yang bulan lalu 9%, nah bulan ini mau kejar countdown bonus 15%, atau katakanlah yang paling mendekati 12%. Nah, teman-teman bisa cari 12 orang yang kejar countdown bonusnya. Ya, hanya kalau mau kejar 12%, teman-teman bisa cari 12 orang dalam satu grup yang bisa ngejual skincare. That's why kita memang mesti pintar produknya, harus pahami, kita harus kenali produk yang kita jual. Dengan kita memahami apa yang kita jual, kita bisa cari 12 orang yang bisa menjual set skincare. Dipastikan teman-teman yang dari 9% di bulan lalu, bulan ini akan bisa naik ke 12% dan lolos countdown bonus gitu. Jadi caranya enak banget teman-teman. Nanti kalau 21% setiap semakin hari, ini kan ada program menambahkan Salesforce. Jadi teman-teman ada program rekrut. Dengan adanya program rekrut, tiap orang dibantu untuk bisa merekrut, diajarin bisa merekrut, dibina bisa merekrut, akan memperbanyak Salesforce kita. Jadi setiap bulannya itu kita cari nih tambahan, dari bulan lalu 12, bulan ini 20, bulan depan cari 34, bulan depannya 50 set. Pasti
teman-teman 4 bulan lagi udah jadi senior manager di Oriflame ya. Nah, teman-teman bisa melihat lagi 5 langkah menyiapkan penjualan sukses ya untuk skincare. Yang pertama itu kita harus bisa menemukan ya teman-teman, kita harus bisa menemukan skincare-nya Oriflame. Jadi kita mesti tahu nih testimonialnya, ikutin akademinya, terus harus mengikuti langkah-langkah dasar perawatan kulit. Jadi ketika kita cerita ke orang lain, kita nggak kebablasan ya teman-teman. Terus kita harus sambil tadi kita udah mengikuti rangkaian skincare dari Oriflame-nya. Sekarang ini kita kan punya tim teman-teman yang pakai skincare Oriflame, coba dibantu untuk testimonial dalam menggunakan skincare Oriflame. Jadi rutinitas mereka itu kita jadikan bahan brandingan kita juga. Jadi lebih gampang nanti jualan. Dan kita harus mempelajari portofolio skincare dari Oriflame sendiri. Misalnya dia tidak dipercobakan ke binatang, Oriflame itu ada scientist-nya. Pokoknya banyak banget. Coba teman-teman ketahui basic-basic skincare Oriflame-nya. Dan teman-teman, Oriflame itu kan punya banyak banget ya tools berjualan ya, kayak misalnya ini kita udah ada PBS, kita ada online service, pokoknya banyak banget. Dan kita harus tahu nih target kita ini di tiap bulan ini berapa, yang seperti yang Madar jelaskan sebelumnya. Jadi kita harus tahu nih, misalnya kalau kita bulan depan mau targetnya atau bulan ini berapa, harus kita tahu nih. Berarti kalau kita mau naik level berapa nih, skincare setnya berapa yang harus terjual gitu ya teman-teman. Terus, nah teman-teman nih, ternyata itu Oriflame itu ada aplikasi Skin Expert untuk menemukan rangkaian knowledge yang sesuai supaya kita tidak salah untuk menemukan apa yang cocok bagi kita. Misalnya kayak yang diceritakan Ibu Tusi tadi, kalau yang misalnya kita yang kulitnya kering, terlalu banyak ngopi, ya, terus kita kurang air putih, artinya kan kita memerlukan skincare set yang harus bisa menghidrasi kulit kita ya. Seperti True Perfection ya, kalau misalnya Bright Sublime harus gimana, Ultimate Lift kayak Ibu Tusi pakainya begitu. Nah, jadi kita harus tepat sasaran nih jualannya, jadi nggak salah nanti, supaya tidak ada yang komplain dengan kita padahal kita yang salah menawarkan produknya gitu kan ya. Jadi ini teman-teman, ini harus disimpan loh slide-nya supaya teman-teman makin ahli dalam menjual skincare gitu ya, supaya teman-teman tepat sasaran menjual skincare. Harus dilihat nih apa sih sebenarnya masalah kulitnya. Terus kita harus tahu nih ke teman-teman ya, kayak misalnya kita punya tim atau mungkin kita punya loyal customer nih, kita harus tanya dari mana sih tahu Oriflame itu perlu banget ya. Terus teman-teman bisa tanya rangkaian perawatan kulitnya yang dia pakai apa selama ini, rutinitas perawatan kulitnya. Terus teman-teman bisa tanya nih apa manfaat atau hasil yang dirasakan selama menggunakan produk Oriflame. Jadi itu kan harus harus ada urutannya. Jadi jelas nih ya, dia harus tahu masalah kulitnya, harus tahu ini pokoknya di screenshot aja deh teman-teman, karena kalau ada ini bisa jadi dasar kita nanti untuk membuat testimonial dan ini akan mempermudah kita untuk jualan produk kita ya. Terus teman-teman, ini teman-teman bisa lihat nih gambar ini ya. Kalau misalnya lagi pakai skincare Oriflame di foto, terus di brandingin, atau misalnya kalau pakai produk-produk Oriflame itu di brandingin. Jadi misalnya teman-teman bisa buat cerita-cerita pengalaman menggunakan skincare Oriflame, apa aja sih yang kita sebagai pebisnisnya sudah merasakan dampak positif dari penggunaan skincare dari Oriflame yang kita miliki. Jadi ini keren banget ya. Kita kayak selebgram ya, kayak YouTuber, kayak vlogger. Sekarang, aduh kalau nggak ngerjain Oriflame, nggak mungkin lah ya kita bisa sekece ini di sosial media ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya konten skincare untuk di media sosial itu, teman-teman harus tahu nih, kalau untuk pemula harus kayak gimana ya. Pemula itu biasanya harus menghibur, nggak usah serius-serius amat. Kalau kayak kita ini, kita kan bukan YouTuber yang udah punya
followers MM-an ya, kita kan masih beberapa ribu, jadi kita sebisa mungkin menghibur. Teman-teman bisa cari tuh misalnya inspirasinya dari TikTok. Jadi sekarang itu hype banget ya kalau kita mau mempromosikan bisnis kita lewat TikTok juga oke. Teman-teman yang tahu nih sebenarnya algoritma kita itu lebih banyak nge-reach people itu di mana. Misalnya teman-teman yang suka pakai Facebook, it's okay, mau suka pakai Instagram, ya mungkin yang adik-adik yang masih di bawah 20 atau mungkin yang ada member-member 17, 18 sampai 20 gitu kan ya, itu familiar banget dengan TikTok. Sok ayo pakai TikToknya untuk mempromosikan skincare Oriflame, dipakai skincare-nya, dikasih tahu testimonialnya. Terus teman-teman harus bisa menginspirasi juga, harus bisa mengedukasi dan meyakinkan bahwa produk kita ini itu bagus banget. Jadi nanti bisa loh ambil, misalnya gini, kita lucu nih ya buat testimonialnya. Terus kita harus mencari inspirasi juga. Terus harus bisa tetap mengedukasi. Jadi nggak cuma lucu ya teman-teman ya. Terus harus meyakinkan dengan cerita pengalaman-pengalaman kita gitu. Terus teman-teman nih bisa lihat nih ya, aduh kakak ini cantik banget ya, menghibur nih ya, cuman pakai apa namanya? Kita langsung ke pelajari. Oke. Terus teman-teman ini kita mengenai portofolio skincare Oriflame. Yang pertama itu step pertama itu apa aja, terus mengikuti skincare akademinya, terus mengikuti kursus e-learning. Ternyata tuh skincare tuh banyak banget. Kalau kata dokter Edi waktu itu ya, zaman now itu orang itu kadang-kadang suka lebih pintar daripada dokter yang udah belajar lebih lama dari dia gitu kan ya. Kita tahu ya, kita kadang-kadang oh ini kayak gini-gini, oh pakai ini gitu. Padahal kita kadang-kadang lupa kalau kita harus lebih paham nih untuk lebih mengenali masalah-masalah yang ada di kulit kita, apa yang cocok, bahan-bahannya sekarang itu sebenarnya teman-teman udah enak banget kalau berbisnis di Oriflame, apalagi ngikutin skincare. Ada akademi skincare dari Bu Tusi itu diikutin gitu kan ya. Testimonialnya ada dari aplikasi Oriflame. Jadi tuh enak banget sekarang kalau mau pinter skincare. Jadi nggak pinter-pinteran, tapi bener-bener pinter ya. Ini ada aplikasi Skin Expert gitu ya teman-teman. Terus ada materi juga cetak skincare. Nah, sejujurnya ini memang benar-benar harus kita gunakan aplikasi skincare expert ini ya, supaya kita itu terbantu banget untuk jualan ya. Terus kalau ada sesi konsultasinya kita paham ya. Dan yang kerennya itu kalau misalnya kita punya tools untuk ngecek permasalahan atau untuk media kita konsultasi itu kayak seperti membangun kredibilitas kita sebagai pebisnis di Oriflame, dan itu kayak meningkatkan kepercayaan diri kita saat berjualan. Bayangkan teman-teman kalau misalnya cuma ngomong, kalau dia cuma bilang ada kerutan-kerutan, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya benar nggak secara tools itu beneran nggak cuma kerutan itu dikasih Novage Ultimate Lip, bisa aja yang lain lah. Sebenarnya bukan itu aja masalahnya. So teman-teman enak banget ada aplikasi Skin Expert untuk kita lebih apa ya, lebih bangga jualan skincare-nya gitu kan ya. Terus dengan adanya ini kita bisa ngasih rekomendasi yang lebih tepat supaya cocok gitu loh ya dengan kebutuhan kulit daripada pembeli. Jadi yang seperti Mother katakan sebelumnya itu, supaya kita nggak salah sasaran dalam menjual produk, sebaiknya kita harus benar-benar menggunakan media, harus nanya gitu kan ya. Ini ada toolsnya, aduh keren banget Oriflame ini ya. Dan teman-teman alat-alat yang bisa kita pakai berjualan Oriflame tuh, ini tuh kita ada katalog ya. Nggak tahu teman-teman yang lain, kalau Mother tuh waktu awal ngerjain Oriflame itu minimal punya 10 katalog. Kalau sekarang itu ya 20 lah ya, karena ada member baru itu kita bantu. Nah, tapi kalau kita mau jual skincare, ini kebantu banget karena ada katalog. Misalnya kita titipin katalog ke teman kita yang butuh skincare, kita kadang-kadang kalau kita kasih PDF, dia itu kayaknya punya alasan untuk nggak buka. Tapi kalau udah kita kirimin katalog, nih katalog ini bisa bantu dia banget ya. Sebenarnya mau online mau offline itu sama aja, tapi paling tidak dengan adanya tools katalog yang kita miliki ini membuat dia itu semakin tahu produk apa yang akan dia beli, karena
sedikit ya, ada beberapa ingredients-nya, ada testimonialnya, ada contoh-contoh perawatannya yang disediakan dari katalog kita sendiri. Jadi teman-teman meyakinkan mereka untuk beli misalnya ingredients-nya itu kan beberapa orang ada kayak aware banget dengan ingredients yang harus dia pakai, yang akan dia pakai. Nah, di katalog kan ada, jadi dia bisa yakin nih bahwa memang benar-benar bagus nih Oriflame-nya gitu ya. Terus kita harus bisa menentukan target ya. Yang pertama kita harus memahami kebutuhan pembeli ya dan cari produk perawatan yang sesuai. Selalu mau bilang, supaya kenapa sih harus menyesuaikan uh, ke kebutuhan kan konsumen, karena gini teman-teman, kalau konsumen kita tadinya nggak mau jadi member, tapi saat dia berhasil menggunakan skincare dari Oriflame, itu kan membuat dia kayak yakin, kenapa nggak gue bisnisin aja gitu, toh manfaatnya gue dapat. Nah itu bagus banget. Tapi kalau kita salah memberi produk yang dari yang harusnya kebutuhannya misalnya yang lain gitu kan ya, itu akan buat dia akan uh, tidak tidak suka dengan Oriflame-nya, makanya jangan salah-salah kasih produk gitu kan ya. Terus mempresentasikan rangkaian produk perawatan itu harus keren ya, kekinian gitu kan ya, supaya orang apa ya, kalau kayak sekarang itu supaya ada branding dari Oriflame-nya tuh keren banget. Beberapa produk-produk di luar sana sebenarnya untuk secara kualitas itu tidak seheboh brandingan mereka, tapi karena mereka hebat membrandingkan produk mereka, akhirnya di pasaran wow war gitu kan ya, pecah lah, banyak lah vlogger-vlogger. Nah itulah tugas kita semua menjadi member Oriflame, gimana kita nge-branding produk dari Oriflame itu lebih cetar supaya orang lihat kita ya. Dan sebisa mungkin kalau kita pakai produk set skincare ini lengkap, kita brandingkan, itu nanti akan menjadi peluang kita juga untuk menaikkan target-target kita di bisnis kita dan fokuskan penjualan rangkaian produk advance performing ataupun performing skincare yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Tusi ya. Sekarang kita lanjut ke kasus ya. Nih, teman-teman, ada pembeli menggunakan brand dari Advanced Performing Skincare, tapi nggak satu set, ya. Kalau nggak satu set. Kemudian nih ya, terus ada pembeli yang menggunakan brand Performing Skincare, tapi tidak lengkap. Nah, kalau nggak lengkap, kadang-kadang kalau dia kadang-kadang nanti kalau misalnya saat menggunakan produknya ini bermasalah, nanti itu bisa berefek pada kita juga, karena kan mungkin bisa aja bukan dari produk yang kita jual sebenarnya yang salah, tapi yang salah itu sebenarnya karena tidak menggunakan produk yang tepat. Misalnya kebutuhannya hidrasi tapi dia pakainya mungkin yang matte, mungkin dia butuh yang pori-pori tapi dia pakainya yang untuk uh, intinya sih teman-teman, kalau nggak ngejual satu skincare set, ketika ada masalah bisa berdampak lebih heboh nantinya gitu. Jadi teman-teman, misalnya gini, ini ada contoh ya dan ada solusinya. Jadi misalnya ada pembeli menggunakan brand basic skincare. Coba teman-teman untuk menawarkan produk dari brand performing atau advanced performing skincare-nya gitu kan ya, supaya teman-teman bisa uh, melihat bagaimana nanti ketika dia udah menggunakan ini hasil yang dia dapatkan. Nih teman-teman, pembeli yang nggak menggunakan brand Oriflame, coba teman-teman ajarkan untuk atau teman-teman bantu menggunakan aplikasi Skin Expert untuk menemukan rangkaian yang sesuai. Jadi kita nggak abal-abal untuk menentukan skincare set yang tepat untuk digunakan ya. Contoh teman-teman, ya mungkin ini sekarang agak sulit ya di masa pandemi kayak gini ya kan, pertemuannya tetap muka. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan kita bisa menggunakan virtual meeting, ketemuan ya. Terus teman-teman, sekarang kita bisa video call sama teman-teman kita, target pasar kita, atau misalnya kita sambil cerita-cerita gitu kan ya. Nah, sekarang kita kasih tahu nih pengalaman nih teman-teman menggunakan skincare dari Oriflame itu gimana. Terus kita kasih tahu nih cari permasalahan kulit utamanya.
Dan nggak asing lagi, kita memang harus merekomendasikan skincare kita dari Oriflame karena kita pebisnisnya gitu kan ya. Walaupun nanti pasti akan ada aja, ya lu karena gara-gara bisnis Oriflame lu tawarin Oriflame, ya iyalah, masa kita tawarin produk lain ya. Tapi kan mereka udah lihat nih wajah kita makin glowing, kita makin cetar, makin hits. Itu penting banget loh teman-teman, saat kita menjadi member Oriflame, sebisa mungkin rawatlah kulit kita. Jadi jangan kusam kumul in the gadel. Kalau nanti kayak gitu, gimana orang yakin mau beli produk skincare set kita yang nawarin aja nggak oke gitu kan ya. Terus teman-teman harus bisa menjelaskan langkah-langkah dasar dari bagaimana teman-teman merawat kulit teman-teman ya. Nah, barulah ceritakan ini loh satu setnya belilah saya itu. Dan teman-teman, kalau kita udah tetap kalau mau video call zaman sekarang ya, karena kita kan sulit banget ya untuk ketemuan sama orang. Nih teman-teman, ada kalau teman-teman sendiri, aku ada nggak sih perubahan yang kalian rasakan ketika udah make skincare set Oriflame ini gitu kan ya? Kalau Mada sendiri udah banyak banget perubahannya, misalnya kayak make up yang lebih nempel karena kita lebih rajin menggunakan skincare, lebih glowing karena kan kayak teman-teman bisa membedakan saat rajin pakai skincare atau enggak. Kayak Bu Tusi bilang tadi udah rajin nge-scrubbing, udah rajin nge-exfoliating, tapi kalau misalnya nggak pakai serumnya, nggak pakai apa namanya day creamnya, night creamnya, tetap aja kusam. Memang benar ya kalau kita di rumah ini aja kadang-kadang bikin mager. Tapi jangan sampai nanti setelah pandemi berlalu kita keluar orang nggak kenal sama kita karena kita makin tua gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman selalu ceritakan masalah kulit kita apa dan solusinya apa gitu. Misalnya selama pandemi kita memang nggak terlalu banyak kena sinar matahari, tapi masalah kita adalah mungkin wajahnya gampang berminyak karena makanan-makanannya mungkin lebih berlemak ya. Jadi diceritakan solusinya tadi ada akhirnya kayak berjerawat sedikit-sedikit ya, solusinya dengan menggunakan satu set misalnya menggunakan Pure Skin atau misalnya teman-teman yang mau lebih cerah walaupun di rumah bisa pakai Bright Sublime. Tapi balik lagi selalu menceritakan masalah kulit kita dan solusinya yang kita miliki. Nah, teman-teman, ini bolak-balik selalu akan diceritakan, nggak akan lupa, kita harus menceritakan pengalaman kita. Jadi harus memang kita, kayak Mother sih memang ya saya sendiri yang udah make dulu, jadi enak bertestimonial ke orang lain. Terus ya cari tahu permasalahan kulitnya di mana dan selalu merekomendasikan Oriflame dan selalu menjelaskan 4 step merawat kulit kita gimana ya. Habis itu ya udah enak nih ngejual skincare-nya ya kan. Kita akan lebih heboh untuk mendapatkan bonus-bonus poinnya gitu kan ya. Nah, jangan lupa teman-teman kalau udah order nanti teman-teman harus perkenalkan peluang bisnis dan rekrutlah dia untuk menggunakan Oriflame set lengkap ini dan sebagai member atau sebagai menjadi downline teman-teman sekalian gitu kan ya. Nah, teman-teman kita sekarang lihat sesi skincare itu ya, apa aja manfaat yang bisa kita dapatkan saat teman-teman melakukan sesi seperti ini. Misalnya sesi skincare itu kan acara yang diselenggarakan orang-orang yang ingin menemukan produk perawatan kulit yang sesuai untuk menjawab kebutuhan mereka. Jadi di sini teman-teman bisa membagikan pengetahuan apa yang teman-teman dapatkan untuk membantu menemukan rangkaian perawatan kulit yang tepat. Jadi teman-teman dapat menjual produk dan merekrut member. Ya, teman-teman sekarang kalau ngundang teman-temannya bisa misalnya apa namanya bisa sebenarnya virtual meeting juga nggak apa-apa kan ya. Misalnya ketemuan dengan beberapa orang ya. Terus
harus menggunakan persiapan yang baik, pahami semuanya, dan kirim undangan jauh-jauh hari. Jadi misalnya nggak langsung hari ini kita invite mereka gitu ya, udah jauh-jauh hari kita ajarin mereka untuk join ke misalnya kita buat room untuk menjelaskan skincare. Nah, persiapannya sih kalau persiapannya sederhana sebenarnya, cuman kan zaman pandemi sekarang itu susah banget untuk bisa buat room khusus ya teman-teman. Jadi kayak sekarang nih uh, kita tuh bisa menggunakan skincare flip chart ya teman-teman. Ini online aja juga nggak apa-apa ya teman-teman lakukan ya, menyapa tamu, memperkenalkan Oriflame, memperkenalkan produk skincare Oriflame. Nah, jangan lupa dipresentasikan nih brand perawatan anti penuaan, jelaskan langkah-langkah dasar dari perawatan kulit. Terus, nah teman-teman dari video bisa melakukan workshop skincare gitu kan ya. Habis itu dipresentasikanlah skincare setnya dan konsultasi ke teman-teman yang udah hadir di virtual meetingnya gitu. Nah, kalau ini kalau ini karena kita nggak ketemuan langsung dengan orang-orangnya, mungkin dia yang nggak pakai produk Oriflame, pasti dia nggak tahu nih ya, misalnya hasil-hasil yang dia dapatkan. Tapi kalau ketemuan langsung nih, misalnya ke satu orang, kita bawa skincare-nya, kita jelasin ke dia, coba ditanya gimana perasaannya ketika udah pakai produk Oriflame. Tapi kalau misalnya kita habis tadi virtual meeting nih, akhirnya dia beli produk Oriflame, coba ditanya seminggu kemudian hasil menggunakan produk Oriflame, ada perbedaan nggak dengan skincare dia yang sebelumnya? Terus kita bisa nanya nih, misalnya dia mau nggak jadi member Oriflame, terus apakah dia sebelumnya kalau non member bisa kita rekrut ya, dan kita rekomendasikan produk-produk yang bagus dari Oriflame kayak misalnya brand skincare anti penuaan atau skincare set lainnya. Terus jangan lupa kasih katalog gitu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk tanya ke teman-temannya gimana referensi atau calon-calon rekrutannya atau calon yang akan customer yang akan tempat dia berjualan gitu teman-teman. Kalau bisa setelah itu boleh undang untuk sesi berikutnya untuk lebih detail mengajarkan dia berpeluang bisnis. Jadi kalau sebelumnya bisa jadi seller, sekarang bisa jadi pebisnisnya langsung. Oke, ini teman-teman, kalau kita mau fokus pada brand advanced performing anti-aging, nah kita harus mengkelompokkan usia mereka ya. Ini ada bisa melihat teman-teman ada True Perfection, Ecolagen, Breaks of Life, Ultimate Life, dan banyak lagi. Di sini yang bisa kita lihat untuk calon dari tim kita atau customer kita. Boleh next, Kak? Ya, ini teman-teman, ini kalau misalnya nanti udah selesai dari virtual meetingnya, teman-teman harus mengetahui status dan nih teman-teman, kalau misalnya udah ngelihat nih tindak lanjutannya ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih yang berhasil menjual set skincare-nya berapa orang, terus ditanyakan teman-teman misalnya ini di hari ke-20 hari ke-25 sampai 30 hari tanyakan apabila misalnya ingin beli produknya secara terpisah dari set, atau misalnya
teman-teman kalau mau buat beauty class nantinya setelah masa pandemi bisa banget, atau teman-teman bisa ngirimkan katalog baru atau tanyakan apakah mau beli lagi. Ya bisa aja kan skincare-nya itu dalam waktu 50 hari udah habis gitu ya. Terus tindak lanjutan berikutnya teman-teman. Set berikut ini itu adalah sistem kontak 3 poin bagi para teman-teman atau tamunya yang udah beli satu skincare setnya. Jadi kontak yang pertama bisa dilakukan 2-3 hari setelah produk terkirim, kontak kedua 3-5 hari setelah sesi 3-5 minggu setelah sesi pembelian. Jadi di sini apabila jadi di sini kalau misalnya mau beli ulang, boleh beli ulang, kalau mau individual juga boleh gitu. Nih teman-teman yang live event yang ini bisa banget kita gunakan. Ini yang oke banget kita gunakan ya untuk di pandemi sekarang ya. Teman-teman menjual skincare secara online, buat acara di media sosial. Tujuan utamanya gimana? Supaya pengetahuan kita mengenai produk lebih bagus bagi kita juga bisa berbagi peluang bisnis. Terus kita bisa mengajak mereka untuk menjual produk ataupun merekrut juga ya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat suatu cara yang baik gitu kan ya, atau live event kayak gitu, ini merupakan cara yang baik untuk mendapatkan prospekan. Jadi saat teman-teman menyampaikan pesan kepada banyak orang pada saat itu di sosial media itu akan efisien sekali untuk mendapatkan masukan atau hasil itu juga. Serta ini bisa dilakukan di rumah kita sendiri, apalagi ini pandemi kan ya, cocok banget ini dilakukan dari rumah. Tips and triknya gitu kan ya. Berikut ini ada beberapa tips agar teman-teman bisa berhasil. Yang pertama, formatnya harus teman-teman buat untuk berbagi cerita. Apa pesan yang disampaikan, fokus pada 1 atau 2 hal saja, dan buat cerita sesimpel mungkin. Terus, kenapa tidak diajak nih teman-teman, terus bisa diajak teman-temannya, terus buat tujuan kenapa menggalang partisipasi aktif dari peserta. Terus kita kasih pertanyaan-pertanyaan nih dan pastikan setiap peserta itu dilibatkan. Nih mudah aja teman-teman, entah acara kita gimana, online gimana, keberhasilan ini bergantung pada 3 langkah, yaitu kita harus melakukan persiapan acara itu sendiri, dan yang pasti tindak lanjuti, follow up itu paling penting ya teman-teman ya. Terus apa yang perlu dilakukan? Apa yang diperlukan kalau udah live event tuh pasti jaringan ya, itu wifi-nya harus kenceng ya, paket datanya harus oke, telepon yang harus pakai kamera, HP kali ya. Terus kita harus punya tripod juga ya, maksudnya biar nggak pegel nih megangin terus gitu kan ya. Sebisa mungkin punya ruangan yang rapi untuk punya catatan, tim yang bantu untuk ngundang peserta lain juga boleh ya. Terus promosi sebelum acara berlangsung. Nah, kalau teman-teman yang tadi kan ya, kalau misalnya punya live eventnya lewat Facebook, teman-teman bisa mencantumkan nama sendiri, gunakan gambar yang menarik ya, set waktu acaranya, terus menginformasikan dengan jelas bahwa acara tersebut berjalan dengan online, dan dikasih tahu nih kenapa sih acara itu seru dan sayang banget untuk dilewatkan, apalagi sekarang banyak banget kan orang yang live doang dari Facebook nih. Jadi kita juga harus menggunakan peluang ini. Jadi supaya dipastikan followers kita bisa ngikutin kita juga. Terus kita bisa nih ngundang tim kita juga untuk sebagai pendamping dan jelaskan bahwa peserta boleh join di live event kita itu bawa teman juga. Jadi siapa aja boleh, mau member, nggak member tuh boleh dengerin kita berceloteh mengenai skincare dari media sosial gitu kan ya. Sebelumnya promosikan acaranya. Jadi misalnya Kak rajin memposting, jadi nggak ucuk-ucuk nih. Nanti jam 2 mau akan ada live event skincare, jam 2 kurang 5 baru dipromosiin ya. Terus harus menggunakan Facebook Story ya. Sekarang teman-teman mau IG story, mau Facebook story juga bebas. Intinya media sosial ya. Jadi
kita harus menggunakan itu untuk media kita membrandingkan acara kita gitu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa screenshot aja ya, gimana caranya untuk mempersiapkan naskahnya supaya menarik perhatian teman-teman yang lain. Misalnya dia kayak kata sambutan, terus diceritai kita gimana kita di sini ngapain gitu kan ya, mengapa kita pakai produk skincare Oriflame, ceritain lagi step-step dasarnya. Ya jangan lupa bilang makasih dan jangan lupa ada sesi pertanyaan juga gitu. Jadi supaya ada melibatkan komunikasi dua arah dengan penonton dan kita yang membuat event ya teman-teman. Terus kalau kita mau buat live event kayak itu, kita jangan lupa ya teman-teman harus ada pencahayaannya bagus, penataan ruangannya rapi. Jadi jangan sampai salah background nih. Harusnya kan kalau background skincare itu lebih kelihatan rapi, bersih gitu kan ya. Jangan ngasal. Terus wajahnya harus diperhatikan. Terus perhatikan juga jangan sampai mau online event kayak gitu tuh kita ternyata baterainya cuma tinggal 10%. Yang diperhatiin teman-teman tripodnya jangan miring kanan kiri gitu kan ya. Dan dipastikan ruangannya itu cukup tenang, nggak ada gangguan. Jangan sampai misalnya kita nih live event di teras rumah, itu kan motor, mobil lewat ya. Ya teman-teman gitu kan ya. Ini tips, kalau ini tips live event ini wajib banget teman-teman screenshot, save semuanya supaya teman-teman tidak ketinggalan atau supaya nggak keluar dari acuan kita tadinya buat live event dari awalnya kita mau buat live event skincare kan ya. Kalau nanti di luar daripada ini nanti kan bisa berabe gitu kan ya. Kita bisa lihat berikutnya Kak, slide berikutnya. Nah ini cara kita untuk follow up ya, kita dan tim kita. Jadi kita harus bilang makasih untuk cek-cek pertanyaan, terus lihat siapa yang tertarik atau yang mau beli atau yang mau bergabung gini kan ya. Pokoknya banyak selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berkomunikasi dengan viewers kita saat kita melakukan live event. Jadi jangan sampai kita live event nih, tapi kita nggak follow up, itu salah banget. Karena apa? Percuma kita ngelakuin live event kalau ujung-ujungnya juga nggak menghasilkan cuan, Cin. Ya, karena kita kan mau melakukan event live itu karena kita mau bisnis kita makin strong gitu kan ya. Ini jadi ada sesuatu yang bisa jadikan pertimbangan gitu kan ya. Melihat data ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki pelanggan yang loyal gitu kan ya. Karena 62% dari perusahaan skala kecil menyebutkan kalau lebih dari setengah keuntungannya diperoleh dari pelanggan yang membeli ulang ya dibandingkan dengan bisnis baru. Jadi repeat order karena mendapatkan hasil yang bagus itu adalah peluang yang besar dijadikan bisnis juga. Jadi kalau laporan berjudul meraih loyalitas pelanggan bagi usaha menengah dan kecil. Teman-teman bisa lihat ya, label ya dari 50% keuntungan yang diperoleh berasal dari pelanggan yang membeli ulang gitu kan ya. Terus teman-teman, berikut ini ada beberapa cara yang akan membuat pembeli melakukan order kembali ya. Tanyakan kembali secara personal mengenai produk yang mereka sudah beli. Lakukan tutorial. Bila suka produk itu, pastikan pastikan juga Anda suka dengan produk itu. Misalnya, terus harganya harus hargai loyalitas mereka dengan memberikan bingkisan atau bingkisan kecil atau sampel. Misalnya kalau yang udah repeat order, teman-teman bisa banget misalnya kita tambahkan nih hand creamnya atau misalnya tambahkan lip balm atau tender care. Jadi nanti kan seneng gitu kan ya. Akhirnya dia beli lagi ke kita gitu kan ya. Membuat pelanggan membeli kembali ya. Kita bisa buat beberapa ada pertanyaan-pertanyaan untuk follow up. Misalnya bagaimana dengan skincare set yang udah dibeli, apakah ada pertanyaan? Makanya kita siap membantu. Jadi jangan hari ini ada yang beli dibiarin aja gitu, coba ya untuk ditanya kembali kalau misalnya masa-masa waktunya itu udah habis nih skincare-nya, mungkin 50 hari kemudian gitu. Nih teman-teman, ini teman-teman bisa ini screenshot lagi, di save lagi kalau teman-teman mau buat live event ya. Misalnya persiapannya buat acara, kirim undangan, siapkan naskah. Nah, tools-nya harus
ready ya. Selama acara berlangsung, harus diajak pesertanya untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi ada komunikasi dua arah ya. Terus buat personal branding kita menggunakan skincare dari Oriflame-nya. Bagikan tips-tips yang kita dapatkan dari akademi yang kita udah ikutin ini ya. Terus jangan lupa ngajak mereka untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau mereka punya facial wash, misalnya apa aja kan ya. Itu pokoknya mereka diajari untuk interaktif juga walaupun kita melakukannya virtual event ya. Follow up-nya jangan lupa selalu bilang makasih gitu kan ya. Jangan lupa ajak untuk isi formulir. Bisa aja jadi calon rekrutan kita ya. Terus rekomendasi sebuah brand dari perawatan kulit yaitu Oriflame. Udah pasti ajak tuh langsung beli Oriflame supaya bonus poin makin meningkat ya. Begitulah 3 hal yang kita dapatkan sesi hari ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya nih ya, Beauty by Sweden ini berarti kulit yang tampak indah dengan menggunakan rutinitas produk skincare yang telah teruji, terinspirasi dari alam, serta didukung oleh ilmu pengetahuan. Dan kita dapat memengaruhi bagaimana kulit menua hingga sebesar 80%. Oriflame memiliki rangkaian produk skincare yang sangat variatif. Novage merupakan brand perawatan kulit dengan teknologi mutakhir serta pitosel. Dan teman-teman dari tadi kita bolak-balik bahwa cerita ada 4 langkah dasar perawatan kulit Oriflame. Dan kesempatan ini baik kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Kini kita udah lebih mudah lagi untuk menjual produk skincare set tools-nya. Kakak Novel, terima kasih banyak ya udah bantu training kita siang hari ini. Buset, luar biasa deh kalau dirimu ngasih training. Aduh, makasih banget loh Kak Tusi, aku yang makasih juga. Akhirnya aku dapat ilmu skincare-nya luar biasa loh Kak. Terima kasih Kakak Novel. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di Skincare Advance siang hari ini.